semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti Tuhan. Hidupku jadi berharga karena-Mu Yesus. Kau jadikan semua baik, kau jadikan hidupku menjadi yang lebih baik lagi. Oh Tuhan Yesus, kami percaya akan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya akan rencana-Mu, karena Kau yang telah menetapkan hidupku di dalam tangan-Mu. Kau telah menyiapkan semua yang ada padamu dalam hidupku. Yesus, ku percaya padamu, karena Kau Bapa yang baik. Kau jadikan hidupku menjadi baik di mata-Mu Tuhan Yesus. Kau jadikan hidupku menjadi yang lebih indah dari yang sebelumnya. Yesus, haleluya.
haleluya, haleluya. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu lagi di dalam kasih Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah ayat dari kitab suci. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kita doa dulu. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus yang berkarya, sehingga semua yang mendengar dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan yaitu 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya bacakan ya, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan begini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kelihatannya sederhana ya saudara. Dikatakan
siapa yang ada di dalam Kristus Yesus itu merupakan ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah tidak ada, yang baru sudah datang. Kelihatannya tidak usah dijelaskan, sudah jelas. Sudah mengerti. Tetapi saudara-saudara, ya, firman Tuhan bukan saja untuk dimengerti, tetapi firman Tuhan itu untuk diwujudkan. Dinyatakan. Jadi bukan untuk hanya dimengerti, tetapi diwujudkan. Nah, upamanya ya saudara, kita ini ke gereja. Orang yang berjalan menuju ke gereja itu, dia tahu tujuan saya itu apa. Dia tahu. Tujuan saya untuk berbakti kepada Tuhan. Itu bagus sekali. Saudara sudah ngerti bahwa ke gereja itu tujuannya untuk berbakti. Seperti yang dikatakan di sini, siapa yang dalam Kristus ada ciptaan baru, ngerti. Saya ke gereja itu untuk berbakti. Tetapi saudara, ya kita jangan lupa, setan itu selalu menggoda, mencobai, memberi tantangan-tantangan, menteror kehidupan manusia. Kita jangan lupa ya saudara, bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita selalu diteror oleh setan. Lalu saudara masuk ke gereja, duduk, mendengarkan firman Tuhan. Apa yang difirmankan, mengerti saudara. Mengerti yang difirmankan, yang disampaikan itu, saudara mengerti. Tapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak cukup cuma sampai ngerti tok. Kita harus sampai hati kita, tutur kata kita, langkah laku kita itu seperti Yesus. Itulah yang dimaksudkan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau saudara ke gereja, hati saudara, tutur kata saudara, langkah laku saudara itu lain, berubah. Itu artinya kita itu diciptakan baru. Artinya kita itu diperbaharui oleh Tuhan. Nah, tapi yang sering terjadi itu gini, son. Ngerti lu mau gereja tujuannya ngerti. Mendengar firman itu ngerti, mendengar. Tetapi hanya terbatas sampai pada mendengar. Nanti keluar gereja sudah
kembali pada kehidupan lama. Nah, itulah yang firman Tuhan ini ingin mengingatkan. Ya, sebab saudara-saudara, kalau kita tidak mengerti betul-betul kebenaran firman Tuhan, kita ini podo mbek orang bilang kita tidak tahu tujuan kita itu apa. Loh, tujuan saya itu besok nek mati ya masuk surga. Betul, itu suatu tujuan yang indah. Tetapi kalau saudara tidak dijadikan ciptaan baru, hidup kita tidak diperbaharui oleh Tuhan, maka banyak orang yang kecewa. Surga bukan tempatnya orang yang mengerti, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan sehingga sampai menjadi ciptaan baru. Ya. Sampai kita diciptakan baru. Ciptaan baru itu artinya ya secara sederhana artinya hati kita ini diperbarui. Tutur kata kita ini diperbarui. Langkah laku kita ini diperbarui. Umpama ya saudara. Kita ini betul-betul ngerti ke gereja, ngerti kitab suci. Tetapi hanya cukup sampai mengerti saja. Tetapi tidak sampai pada pembaharuan hidup kita. Umpamanya, kita dulu suka marah. Ya. Marah itu hal yang bagi manusia itu hal yang biasa. Tetapi saudara-saudara, marah itu bukan berarti pembaharuan. Marah tidak ada sangkut pautnya dengan pembaharuan. Pembaharuan itu saudara dibaharui menjadi orang yang tidak marah. Umpamanya dulu kita ini suka kebencian, ya? Suka dendam, suka sakit hati be orang lain. Lantas kita mengerti firman Tuhan, tetapi tidak ada pembaharuan di dalam diri kita. Kita sebagai anak Tuhan suka dendam, suka sakit hati, suka benci, nyimpen kesalahan orang lain, dan seterusnya. Misal suka marah. Itu tidak termasuk pembaharuan. Kita boleh mengaku percaya akan Yesus Kristus, tetapi tidak ada pembaharuan. Nah, orang yang percaya kepada Yesus, bukan percayanya itu diperbarui. Orang yang percaya kepada Yesus, hidupnya itu menurut segala langkah laku dari Yesus Kristus. Langkah laku dari Yesus Kristus. Yesus dikatakan, Yesus itu Allah yang Maha Kasih. Kita harus menjadi manusia yang mempunyai kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama,
Malahan firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan, kasihlah musuhmu. Musuh disuruh mengasihi. Doakan mereka yang menganiayakan kamu. Itu tercatat di dalam Matius 5 ayat 44. Musuh suruh mengasihi. Nah, kita mungkin belum sampai di situ, tetapi dikatakan di dalam Kristus ada ciptaan baru. Kita harus diciptakan baru. Kita harus penuh kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Tapi jangan salah, yang diartikan musuh itu saudara, ya, yang diartikan musuh itu bukan termasuk setan. Yang diartikan musuh itu sesama manusia yang tadinya bermusuhan, sekarang harus saling mengasihi. Kecuali setan. Setan tidak bisa dikasih. Setan itu selalu menteror manusia supaya manusia itu tidak mencapai ciptaan yang baru. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita. Lantas kita ini menimbang-nimbang, ya saudara. Kita ini menimbang-nimbang apa artinya kita ini dikatakan anak-anak Tuhan. Tetapi kalau Yesus tidak menciptakan kita suatu ciptaan yang baru, apa artinya? Oleh sebab itu, untuk menjadi ciptaan yang baru, kita harus mengerti Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong. Dalam bahasa aslinya disebut Parakletos. Dia menolong. Dia penolong. Tetapi selama kita tidak pernah bersentuhan dengan Roh Kudus, maka kita juga tidak pernah merasakan Roh penolong itu yang akan menolong kita mencapai kepada hidup ciptaan yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, ciptaan yang baru itu mungkin bagi saudara terlalu tinggi atau terlalu dalam. Tetapi yang disebut ciptaan yang baru itu, kita harus hidup seperti yang diajarkan Yesus. Tadi saya sudah sebutkan, kita yang harus mempunyai kasih. Sebab kasih itu yang utama. Kasih itu menghapus segala tindakan-tindakan yang bersifat dosa dan kejahatan. Kita harus punya kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mengasihi musuh. Kalau itu bisa, saudara, hidup kita itu tenang, tenteram, ayem. Dalam menghadapi apapun juga, saudara tidak perlu gelisah, takut, khawatir, dan seterusnya. Tetapi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu mempunyai suatu hidup yang
tenang, tentrem, ayem, sebab tidak ada hal-hal yang membahayakan hidup kita, sebab hidup kita itu dibungkus oleh Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang disebut ciptaan yang baru. Saya bacakan lagi sekali ya saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jangan kita kesusu, saya sudah di dalam Kristus. Saudara itu aktivis gereja. Tetapi apakah sudah di dalam Kristus? Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sebab di dalam Kristus, Kristus ada di dalam hidup kita. Kalau Kristus ada di dalam hidup kita, maka seluruh langkah hidup kita itu mencerminkan gerakan-gerakan dari Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, ya, kiranya dengan renungan yang singkat ini menambah wawasan saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, sehingga menjadi ciptaan baru. Yang lama itu sudah hilang, yang baru itu sudah datang. Puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa supaya Roh Kudus berkenan mengubah kehidupan kita daripada hidup yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus kita dibuat mengerti dan kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru di mana Kristus hidup di dalam kita. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa ya saudara. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu adalah kuasa dan pimpinan Roh Kudus supaya mengubah hidup kami, mengubah hati kami, mengubah tutur kata kami, mengubah langkah laku kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.